Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yuhdi fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Wa fil ayatil ukhra laqad mannallahu alaina id ba'asa rasulan min anfusihim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bisa dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka memperingati peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperingati peringatan yang seperti ini, Allah turunkan rahmat di tempat ini kepada kita yang hadir pada hari ini, dan mudah-mudahan pada hari kiamat kita mendapat syafaat dari beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati para guru-guru agama, wabil khusus di sebelah kiri ulun ini. Nah, ini guru ulun, waktu ulun belum sekolah. Jadi bahari mulai ulun di Bediam aslinya di kampung Ilir Masjid. Nah, lalu pertama kali TPA ada itu di Wadasiden ini, di Langgar bahari lah. Nah, jadi Abah itu menyuruh belajar di TPA itu, belajar apa nih? Alipan lah. Alif, ba, ta, sa tadi lawan sidin ini. Jadi bahari itu diatar ke Sungai Baru nih, kami nyambut Sungai Baru. Imbah diatar, sakanya bulik kada diambili di jalan. Berjalan mulai Sungai Baru ke Ilir Masjid tuh berapa pal bahari. Nah, diatar tapi buliknya dilihatkan nih. Tapi bahano bisa juga diambili. Nah, ulun, kakak ulun, dangsana ulun, sepupu ulun, berapa orang sih dah Bano mengaji wadah sidin ini nah di Langgar tadi. Nah, alhamdulillah bertemuan sidin nih malam ini. Mudah-mudahan disehatkan, panjangkan umur sidin ini. Nah, sebelah ulun ini kawan abah ulun. Nah, bila di Masjid Sungai Bandar tahu aja lawan sidin ini. Nah, sidin bahari mahutbah langan lawan angkatan abah. Nah, wah ini abah ulun kadada. Nah, paksa disuruh ulun menggantiakan. Jangan menhakun bagagamatan ayo ay. Alhamdulillah. Nah, kita doakan mudahan Kayu Wahid ini sehat, panjang umur ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ulun hormati para hadirin wal hadirat wabil khusus rombongan Maulid dari Langgar Nurul Hamid lah. Nah, yang tadi sudah membacakan syair-syair Maulid tiba. Nah, mudah-mudahan grup ini Allah beri keberkahan, disehatkan, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan nantinya di hari kiamat berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillah pada malam ini masih kita diberi kesempatan oleh Allah, dipanjangkan umur, kemudian diberi Allah kesempatan mau hadir ke tempat ini. Nah, padahal banyak orang Islam juga. Nah, tapi
ketika diundang memperingati peringatan Maulid Nabi kita kada mau hadir. Kenapa? Karena ajarnya Maulid itu bid'ah. Nah, bubuhan wow ini nah. Adakah di kampung nih bubuhan wow? Kada ada oleh. Nah, inya mengatakan Maulid ini bid'ah. Bid'ahnya sayyi'ah. Nah, qulu bid'ah dhalalah katanya. Tiap-tiap bid'ah itu, arti bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu tempatnya adalah di dalam neraka. Jerbuhan wow. Silahkan situ ya kalau. Kita kada tetap aja memperingati Maulid. Nah, dalilnya jelas. Coba kita buka kitab Haul Ihtifal Maulid Nabi besar Muhammad SAW karangan Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, jelas kita, tapi bahasa Arab. Nah, situ dibahas, dikupas tentang peringatan Maulid. Nah, bila orang madahkan bid'ah, buka tuh itu mengaji dulu. Mengaji dulu kitab ngintuh, hanya memadahkan orang bid'ah ya kalau. Maulid yang kita laksanakan ini adalah satu satu bentuk rasa syukur kita kepada diutusnya lahirnya seorang pemimpin dunia akhirat yang tidak akan tergantikan, dari dulu sampai sekarang tidak akan ada yang bisa menggantikan. Nah, lalu kita bersyukur dengan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, lalu kita baca Maulid. Nah, Maulid artinya kelahiran. Nah, karena Nabi kita itu lahir pada bulan Rabiul Awal. Nah, lalu banyak orang yang memperingatinya di bulan Rabiul Awal. Nah, tapi kadang mesti di bulan Maulid aja kita memperingatinya tadi. Nah, Maulid tiba kita baca misalnya. Cuman tergantung adatnya. Kalau kita di Al-Muntai Maulid tiba. Tapi kalau misalnya di Martapura orang Maulid Habsyi atau Simatud Durar. Nah, kemudian di kandangan lain pulang, apalagi di kandangan berjanji ya lah, lain pulang panjang lagi itu berjanji itu. Dia membaca mulai awal sampai akhir berjanji itu taliur, jamin. Panjang anunya tadi rawi-rawinya tadi. Nah, kalau Maulid Diba ini masih sadang gitu. Kalau Maulid Habsyi, nah, rancak sudah kita dengar ya lah, sadang aja juga. Nah, kemudian ada banyak bentuk Maulid ini, dia ulami. Kemudian kasidah burdah, Maulid Diba, Hadrah Basudan. Nah, intinya sama dengannya adalah memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perlu kita syukuri. Nah, memperingati yang ini. Karena tidak setiap orang bisa memperingatinya. Kemudian masih kita bersyukur diberi kesehatan. Sehat ini pian larang mahal. Kenapa? Ya, setengah bulan atau sebulanan sudah hampir. Nah, ulun tepandir lawan guru raha. Nah, ini dosen juga. Jadi ada orang gering. Nah, gering lalu dicek. Nah, bawa ke dokter. Nah, tapi kada rumah sakit. Mun ini ke rumah sakit orang kada tapi wani yang lah bubat. Kenapa? Diisolasi bisa 14 hari. Kada nyaman yang lah. 14 hari dikurung orang nih. Nah, imbah dicek. Nah, lalu keluar hasilnya positif COVID-19. COVID-19 atau corona. Nah, kemudian setelah dicek, ini kejadian bujur itulah, kejadian bujur. Supaya kita dapat mengambil iktibar atau pelajaran. Nah, dicek sudah positif. Nah, lalu sudah ibarat kita tuh parah sudah. Nah, lalu jar dokter ini positif corona. Nah, lalu jalan-jalan satu-satunya adalah harus diobati secara intensif kah? Apa jurang? Nah, ini insentif ya Allah dapat duit nah. Insentif dapat duit. Intensif, nah secara intensif. Artinya harus diobati berkala yang dicek kita. Nah, bisa aja dokter bisa sembuh ini. Tapi dengan pengobatan yang baik tadi, berkala tadi harus dicek, diobati, dicek ya kalau.
Nah lalu jar dokter tadi, nah memang dokternya ahli juga. Jar dokternya ini bisa hilang penyakit ini menurut penelitian kami, menurut pengalaman kami sekitar 10 hari. Nah bisa asal diobati. Nah kemudian jar keluarga nama obati tadi, nama antar nih. Kira-kira untuk biayanya berapa? Nah jadi jar dokternya masalah biayanya, ini kita bila pian handa beroperasi atau anu bepandir dulu masalah duitnya. Jangan anu operasi dulu kayaknya gampang aja, gampang. Pas tuntung operasi pulang andaknya harganya sekian juta, sekian puluh juta, entah juta. Jantungan aja, jantung robah mati ya lah. Nah lalu jar dokter tadi berapa? Nah ini perlu dirawat sekitar 10 hari. Nah untuk satu harinya kami ta'rifkan sekitar 10 juta. Satu hari 10 juta. Satu hari 10 juta. Kali 10 hari berapa kayak? Nah 100 ya kayak. Harap kayak nambah mengaliakan. 100 juta 10 hari. Insya Allah sembuh. Nah pikir, nah tapi ngaran hendak sembuh ya kalau ngaran hendak sembuh nih. Hakun aja, ayo duitnya ada, ayo deal, ayo ya kami sanggupi 110 hari. Nah kemudian ringkasnya setelah dirawat sehari, 2 hari diberi obat, kemudian dicek oleh dokternya berkala tadi. Nah kemudian sampai hari ke-10. Nah pas sudah akhirnya membaik sampai 10 hari, cek bahasa, alhamdulillah negatif sudah. Tapi duit keluar berapa? 100. Nah, ayo larangnya nilai kesehatan kita nih. Nah, jadi kita diberi kesehatan ya kalau alhamdulillah syukuri dengan nikmat sehat tadi. Ayo di bulan Agustus tadi rawan benar hati. Setengah bulan orang mengatakan dah tiap hari ada pengumuman innalillah. Di hulu, di hilir, di darat situ pulang. Tiap hari ada nang sehari itu 4, ada nang 3, ada nang 2. Di Martapura tuh ada sampai sekali menyembayangkan 17 jenazahnya di muka nih. Di Banjarmasin di Masjid Imnor kan situ. Yalah. Nah, di situ sampai 20 lebih. 20-an lebih. Nah jadi tiap hari setengah bulan nih bulan Agustus tuh ingat bener loh nah. Kenapa? Siap subuh ada ya kalau ada nang 7 kipayah cucuk beneran liur ya kalau. Wah situ pulang dapat ikam adalah aja. Ambilakan kena jam berapa? Ini kada tadabring kau aja. Nah, rezeki nang ke-7 kipayah ya kalau. Nah ayo alhamdulillah wah ini sudah berkurang. Nah, berkurang. Nah, jadi disapalih ya kiamat kayak kita nih ya. Nambah di situ nyembayangkan isuk situ pulang, ibahnya di sana pulang, tak kuliling. Nah, jadi nikmatnya luar biasa. Diberi kesehatan tadi. Nah, lalu kayak apa mensyukurinya? Nah, hadir seperti ini salah satu daripada tanda mensyukuri nikmat Allah. Nah, kemudian di dalam kitab Ni'matul Kubra karangan Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, di situ disebutkan tentang keutamaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dikutip perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kata Sayyidina Abu Bakar, barang siapa yang mengeluarkan 1 dirham. Nah, dirham tuh bukan dinar. Kalau dinar mahal emas 4 gram 1 dinar. Nah adi ini dirham. Ya anggaplah dirham tuh misalnya kalau kita rupiahkan 10.000 atau 20.000. Murah aja lah 10.000 atau 20.000 ambil 20.000. Nah barang siapa yang mengeluarkan hartanya 1 dirham untuk membesarkan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, nanti dia akan menjadi teman aku di surga, kata Sayyidina Abu Bakar. Buka aja kitab Ni'matul Kubra alal alam
fi sayyidi waladi Adam. Nah, situ ada. Nah, jadi kita mengadakan maulid, lalu mengeluarkan dana dan lain sebagainya macam-macam. Ada yang ada tenda, ada yang ada ini itu yang lah. Nah, ayo perkataan Sayyidina Abu Bakar masuk di situ. Alhamdulillah, tidak ada yang sia-sia yang kita keluarkan untuk kita berkorban melaksanakan acara seperti ini. Nah, kemudian kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah di kitab yang sama. Barang siapa yang mengadakan acara maulid dengan tujuan mengagungkan dan membesarkan Nabi besar Muhammad SAW, nah, maka ketika dia keluar dari alam dunia ini dengan membawa iman. Artinya apa? Ada jaminan bahwa orang yang senang dengan maulid kemudian membesarkan, mengadakan acara maulid kita seperti ini, nah maka dia akan mati dalam keadaan beriman. Nah, perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan beriman berkat memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW. Banyak keutamaannya tadi, keutamaan-keutamaan, dan ini perlu kita lestarikan. Ya, kalau kita membaca maulid Nabi, ya mungkin biografi Nabi itu mungkin sudah sebagian hafal sudah. Nah, Nabi lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun gajah ya. Nah, kalau Masihinya berapa? 571, tanggalnya Bang, ingat tak? April lah. Rasanya 20 Agustus, Nang Bujur. Ada di kitab Muhammad Rasulullah ada, ulun terbaca sih dah. Nah, 20 Agustus 571 Bujur, 571 Masihinya tah. Tapi 20 Agustus. Nah, waktu itu tahun Hijriah belum ada lagi. Nah, mungkin banyak sudah nang gitulah nang tahu. Nah, tapi kalau dibuka di internet, bilang dihapusan sudah, situs Islam ini banyak dihapus orang. Nah, tapi kita belajar kada kurang bagus juga, yang kurang bagus juga belajar dengan internet, dengan Syekh Google. Karena sanadnya putus. Jadi syarat orang menuntut ilmu itu supaya berkah, supaya berkahnya banyak, ittisalu sanadu ila syaikhihi. Bersambung sanad keilmuannya itu kepada gurunya. Si A belajar dengan guru siapa? Gurunya siapa pulang? Gurunya belajar kepada siapa? Siapa? Terus ke atas sampai kepada Rasulullah. Nah, itu nang hebat. Mau membaca di Google aja, belang ya kalau belang terjemahkan, belang baca gitu, hafali misalnya. Ya tadi penyampaian bagus saja, tapi secara ittisalus sanad, nah itu nang ngalih dicari. Jadi ilmu itu harus ada ittisalus sanad, bersambung sanadnya. Lihati dulu. Kalau kita misalnya hanya mau undang penceramah, lihati penceramah ini siapa. Jangan tahu undangnya. Mau undang Habib, bujur kada Habib. Wah, ini banyak Habib palsu biang. Banyak Habib palsu. Nah, ada berkeliaran di wadah kita. Nah, lihat gaya bacaannya kan, baca doa salamat, macam-macam kayak apakah syin salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam. Syin. Nah, berarti kada belajar tajwid nih orang nih. Nah, segi bacaannya kawan sudah menebak yang. Nah, hati-hati. Nah, sampai mana tadi? Jadi kita berbulik ulang nah. Orang yang merayakan maulid tadi luar biasa untungnya. Banyak keutamaan. Nah, sampai ada Syekh siapa? Syekh Ma'ruf Al-Karhi, masih di dalam kitab Ni'matul Kubra. Nah, beliau mengatakan, barang siapa yang mengadakan maulid, kemudian dia mengadakan menjamu orang yang saudaranya muslim tadi dengan makanan.
Nah, kemudian menyalakan apa? Menyalakan lampu. Sudah lampunya menyala sudah ya lah. Kemudian menyalakan bau-bauan. Nah, artinya dupa. Nah, bagus berdupa tuh. Tapi dupa tuh pilih pulang baunya tuh jangan nang bila mencium pinik kepala. Nah, jangan. Saya kasihan penceramah betuk sih Dian. Soalnya gobul sih tuh kada paham orang nah. Di muka tadi. Nah, kenapa? Supaya ruangan itu bau harum. Kemudian pulang memakai wangi-wangian. Nah, kemudian pulang di situ dikatakan memakai pakaian yang baru. Kalanya ada bisi. Pakai nang acara nang kayak ini. Jangan bila sudah pengantinan hanyar makai baju hanyar. Kemudian bila sudah ada artisnya nang kawa disawir hanyar makai itu ya Allah. Salah. Itu kada menikmati mensyukur nikmat, kufur nikmat. Nah, semestinya kayak ini pakai kita. Nah, kemudian memakai wangi-wangian. Nah, sudah marhaban minyak harum diputar ya lah. Dapat aja terasa beratan. Nah, cuman aja lagi tadi dupa kadada. Itu perlu gitulah. Nah, karena bila suatu tempat itu harum, banyak harum-harumannya, maka malaikat itu datang ke tempat itu. Nah, jadi kita pakai minyak harum. Nah, itu sunat hukumnya. Ketika kita mau sembahyang, kita buka takriratus sadidah. Nah, itu masalah fikih. Nah, disunatkan bagi orang yang sholat memakai wangian. Nah, jadi perlu kita juga pakai minyak harum. Nah, kalau Nabi kada pakai minyak harum sudah harum. Kenapa? Ketika keringatnya keluar maka keringatnya tadi mengeluarkan aroma harum. Kalau kita keluar keringat maka mengeluarkan bau bau naga jangan kenakan. Bau masam ya kalau. Nah, kada minyak harum pulang. Nah, kasihan kawan dihiga. Nah, sunat hukumnya. Nah, Nabi senang dengan orang yang memakai wangian. Dan Nabi dalam riwayat itu tidak pernah menolak apabila disuguhkan kepada beliau minyak harum. Padahal sidin sudah harum. Nah, dalam riwayat lain Nabi itu bila duduk di satu tempat nih duduk di situ, maka tempat nang diduduki tadi 3 hari 3 malam masih keciuman bau harumnya. Nah, hebatnya kayak Pak. Kada pakai minyak harum, tapi memang mukjizat Nabi keringat menjadi minyak harum. Nah, lain kayak harum, lain pulang lah. Ya mungkin sih dia mau kubui minyak harum ya Allah lalu jadi harum. Ada yang ini memang alami mukjizat Rasulullah. Nah, itu banyak keutamaan tadi. Nah, lalu Syekh Maqrub Al-Karhi tadi, nah barang siapa yang menyediakan itu tadi, ketika merayakan maulid, nah maka dia akan dibangkit nanti di hari kiamat bersama para nabi-nabi. Nah, para nabi-nabi di barisan awal, nah itu untungnya. Nah, jadi kadada istilahnya tadi rugi memperingati maulid kadada. Nah, kemudian mungkin kalau tarikhnya tadi mungkin sudah banyak aja nang hafal itulah. Nabi nang ke ini umur sekian ke ini. Nah, kemudian ada perkataan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, beliau mengatakan ada tanda-tanda orang yang benar-benar mencintai Nabi itu. Nah, kayak apa gerang bahasa kita nyata? Kayak apa gerang orang nang bujur mencintai Nabi itu kayak apa? Ada 6 kriteria aja sih. Nah, bila bujur, jaga aja istiqomah dengan itu. Insya Allah akan nantinya di akhirat bertemu dengan Rasulullah. Nah, tapi bila tidak sesuai dengan 6 kriteria ini, berarti cintanya tadi hanya sebatas mulut. Nah, apa kata Sidin? Yang pertama, tanda orang yang cinta kepada Rasulullah itu adalah mengikuti sunnah Rasul. Sunnah itu terbagi 3, perkataan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau. Apa yang dikatakan oleh beliau, pegang, ikuti. Apa yang dilakukan Nabi, lakukan semampu kita. Mulai bangun guring sampai hendak guring pulang. Napa nang digawi Nabi, mun kawa tadi kita lakukan, turuti. Itu gawian Nabi.
makan kayak apa Nabi makan. Nah, jarang bang ada orang nang berselimpuh gitu aja kalau nang berenok, nah gitu. Makan nang gitu ngalih kalau ngalih nyimis kada gencang makan gitu nata paparutan tak udah terlipat. Nah sekali-kali barang walaupun kita kada kawa di tengah orang banyak, kayaknya di rumah kah sekali makan lagi ini nah. Supaya jangan ngantuk kisahnya ya. Padahal cerita gulung bujurannya kalau. Nah turuti tunggal digitan dulu. Nah situ dulu. Kawa menuruti itu kurang kita turuti dulu. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah Nabi tadi, kemudian Nabi tahu diantaranya pakai cincin. Jari sebelah kanan. Di mana jarinya? Tengah kah? Kada. Di kelingking. Nah ada juga yang di jari manis, kadang di kelingking, kadang di jari manis. Kadang Nabi tuh memutar cincin tadi, putar sidin nang sini. Nah, kemudian gitu ya lah. Kemudiannya tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Nah cincin nang keluaran buhan tarim tuh, nah gitu. Dan itu jadi stempel. Dia nih pakai cinta, di stempel Nabi. Nah gitu. Kada bisa pakai cincin kada apa-apa ya kalau. Tapi bila anda bercincin turuti ya kalau supaya kita mutabah lawan Nabi. Nah situ gawian Nabi itu banyak benar. Kada mungkin kita kenal, kada mungkin kita tahu kalau kita kada mempelajari biografi kehidupan Nabi. Kayak apa caranya? Ya tadi acara nengka ini menambah ya kalau menambah. Menhandak tukar kitabnya, bukunya, baca, nah amalkan. Banyak aja bang kitab tarikh, Nurul Yakin, Khulasah Nurul Yakin, ya kan? Kemudian apa lagi? Muhammadur Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Tarikhul Makhtum, gana lagi kitabnya. Bahasa Arab bertahan. Nah tapi terjemahnya mungkin ada aja. Nah turuti nang kita, turuti kita. Akhirnya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, akhirnya makin banyak, makin banyak. Nah kalau bisa mencontoh Nabi tadi, zahiran wa batinan, ada kemungkinan nanti di dunia bisa tamimpi dengan Rasulullah. Karena kelakuan sesuai dengan Rasulullah, zahiran wa batinan. Tapi sulit, apalagi zaman kita ini, menjaga mata nih ngalih ya lah, bujur lah, bujur kada, jaga mata khusus lalakian nih. Supaya kada terlihat nang macam-macam, supaya kada terlihat dosa, supaya kada terlihat maksiat. Hanyar muka lawang, pur kendaraan bibinian, hingga tambaha, tabuka tambaha, tabuka katiak, tabuka ram. Kasihan penceramahnya kayak, gitu tuh namulah rancak yang gering penceramah tuh, 2 jam ya. Mana yang mendengarkan orang nang anu ini bingungan. Sesadangnya ya. Hanyar 1, jadi 5 lagi. Bila habis gitu sadangnya kira-kira kalau lah. Nah, jadi tanda orang cinta kepada Rasulullah itu satu tadi mengikuti sunnah Rasul. Ya perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi. Kemudian yang kedua, orang yang tanda cinta kepada Rasulullah adalah orang yang senang menyebutnya. Nah, orang ini katuju senang lawan seseorang, katuju tuh memandirkan. Nah orang berpacaran tuh, misalnya, tapi sebujurnya kada pas bang di lawan Rasulullah dikiasakan orang berpacaran. Nah orang berpacaran tadi inya hendak lawan misalnya lakian nih hendak lawan si B misalnya B nih. Nah lalu dipujinya terus, kok ini kayak ini bila berpandiran kawanan, kok ini B tuh, kok ini wah luar biasa, bibirnya seksi. Hidungnya mancung, matanya gonol ya lah, galak ya. Kemudian apa? Rambutnya panjang. Kemudian badannya apa? Montok lah. Lamak orangnya misalnya, orangnya lamak mungkal. Nah, lamak mungkal artinya apa ya? Lamak mungkal loh bang deh. Nah dipuji, nah karena India senang.
Nah sama kita, orang yang mencintai Rasulullah banyak menyebut Nabi. Lalu caranya seperti apa? Bisa dengan banyak bersalawat, membaca salawat sehari berapa? Itu tandanya, di antara tandanya cinta kepada Rasulullah banyak menyebutnya, yaitu dengan banyak bersalawat. Bisa juga dengan bersalawat, misalnya dengan membaca maulid, ya juga. Maulid Diba, Maulid Simatud Duror misalnya. Apa Maulid Dia Ulami misalnya. Terserah apakah? Berjanji kah? Syaraful Anam kah? Terserah. Itu tanda orang cinta kepada Nabi lalu banyak menyebutnya. Guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Nah, Sidin membaca salawat sehari kada kurang daripada 10.000. 10.000 salawat aja, amalan lain masih ada. Kita bang kira-kira sehari berapa membaca? Ayo, adakah nang 1.000 sehari, adakah? Angkat tangan nah. Nak tahu bener ya. Kurang pada itu 500, 300, 200, 100 istiqamah kada? Nah, ada orang istiqamah, 10.000 coba bayangkan. Terserah nang misalnya sholawat yang paling handap sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Nah ini nyaman pakai tasbih digital, dicek ya lah. Tapi mijiknya tuh jangan culas. Sekali bersalawat 10 ya kalau 10 100, wah cepat tanya itu 1.000. Orang sekali bersalawat sekali dicek, sekali bersalawat sekali dicek. Nah terserah aja melihat anunya tadi, membacanya tadi waktu kita nang kayak ini kan bisa. Waktu apa misalnya khususakan apa waktu antara maghrib isya misalnya menghadang isya lalu baca salawat seapa aja bila sampai isya stop misalnya bisa terserah di mana waktu kita yang bisa membacanya. Nah itu tanda cinta kepada Nabi. Mun cinta kepada Nabi aja bersalawat kada kulir bahkan kada katuju. Nah berarti cintanya palsu. Nah jadi tanda kedua Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Nah, orang yang cinta kepada Rasulullah itu banyak membaca salawat. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Kata Rasulullah, barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia banyak menyebutnya. Nah, cinta kepada Rasulullah banyak bersalawat. Dan fadilat salawat itu luar biasa pian. Fadilatnya itu macam-macam. Nah macam-macam. Mau hendak tahu kita buka kitab Abdalus Salawat. Nah situ banyak keutamaan orang yang membaca salawat ini. Nah mengamalkan. Atau dalailul khairat misalnya. Dalail nang hizib pakai Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai semingguan. Setiap hari Senin ini anunya salawatnya, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini. Nah ada. Nah bisa ngintah, membibinian biasanya ada dalailan ya. Nah acara burdahan ya, kalau anak burdah kayak juga atau salawat juga. Nah cuman nang mana kita nang gawa. Nah jadi paling kurang itu barang dulu. Dan hukum bersalawat ini hukumnya wajib. Ya lah, berapa kali yuk sehari wajib kita membaca salawat? Berapa? Nah dalam sembahyang, nah 5 kali jagai bujur. Nah dalam sembahyang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang dalam tahiyat. Nah bila kada membaca gitu, berarti kada sah sembahyangnya. Ayo. Berarti kali 5 ya lah. Nah 5 berapa kali misalnya dalam tahiyat awal, tahiyat akhir, nah 2 kali. Berarti sah kali sembahyang tadi 2 kali. 2 kali berarti 10 ya lah. Nah 10. Paling kurang itu, berarti bila orang ada bersalawat sehari itu berarti kada sembahyang enggak? Nah tambah pulang, nah amaliyah, nah amalan. Baca. Nah di kitab salah satu fadilatnya lah salawat tadi. Di kitab Abdalus Salawat itu dikatakan, ada 2 orang, 2 orang beranak, ayah dan anak. Nah lalu si ayahnya tadi, seorang ayah tadi, katuju membaca salawat. Nah suatu hari si ayah lawan si anak tadi, 2 beranak ini bepergian ke satu tempat yang jauh. Nah kemudian
dalam perjalanan singgah di satu tempat untuk istirahat. Nah, kemudian istirahat, sekalinya guring nang kawitan tadi, nang anak berebah juga. Kemudian nang anak taduhulu bangun, taguring, nang abah taguring, nang anak taguring. Kemudian nang anak taguring, imbah taguring bangun, nah taduhulu pada nang kawitan. Nah, kemudian digarak kawitan tadi, sekalinya kada behinak lagi. Kawitan tadi imbah guring sakajur sekalinya. Nah, kada bergerak diguncang di kada merespon pecik urat nadinya. Oh, kada ada lagi detak denyut jantung tadi. Oh, berarti innalillah. Nah, kemudian setelah meninggal tadi kalau disunat kan ditutupi ditutupi pakai kain. Nah, hendak menutupi, sudah dibujurakan awaknya tadi gitu. Nah, lalu hendak menutupi muka sang ayah tadi sekalinya berubah menjadi hitam. Nah, berarti si kawitan ini ada melakukan amal. Nah, lalu dalam mimpinya tadi dipusut Rasulullah muha tadi, pulang dipusut muha abahnya tadi. Tebangun sekalinya si nang anak tadi. Kemudian takajutai. Nah, cepat membuka pulang muha kawitan. Sekalinya alhamdulillah berubah menjadi putih kembali. Nah, sekalinya Rasulullah tadi banyak membaca salawat. Terserah berapakah sehari tadi. Yang kedua, kemudian yang ketiga, tanda orang yang cinta kepada Rasulullah itu adalah senang membaca Al-Quran. Kemudian bukan hanya membaca Al-Quran, memahaminya serta mengamalkan dengan Al-Quran. Nah, jadi bila tanda cinta kepada Nabi, nah lalu banyak baca Al-Quran. Wah, ini nyaman biar di HP. Nah, di HP banyak, bukan hanya Quran, kutubus sittah. Kemudian apa lagi kita? Nang kitab-kitab nang banyak tuh apa ngarannya? Syama'il apa? Nah, banyak kitab-kitab situ kalau dibuka, nah ada juga aplikasinya. Nah, nyamannya cakap misalnya asa baudu itulah, baudu. Nah, bila baudu baca buka HP tadi baca Quran boleh. Tapi bila kada baudu tajapai tulisannya tadi sama berdosa juga. La yamassuhu ilal mutahharun. Ada kalau di tulisan Al-Quran tadi tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci, artinya harus berwudu dulu. Kan di dalam kitab fikih dikatakan bila orang menyentuh Al-Quran tanpa berwudu maka berdosa. Nah, jadi bila kita kada berwudu jangan menyentuhnya. Menyentuh kada boleh, haram hukumnya, berdosa artinya haram tuh berdosa. Atau membawanya, orangnya kada berwudu, nah haram juga, berdosa juga. Nah, jadi bila hendak buka HP misalnya ada Qurannya, berwudu dulu, hanya dibuka. Nah, akhirnya tutup pulang. Jangan imbah kada betutup buat ke kantong. Nah, kurang adab pulang kena. Tutup dulu hanya buat ke kantong. Nah, nyamannya mudah fasilitas. Nah, tapi tak baca kada. Nah, tak baca kada Al-Quran tiap hari adalah baca salambar kah, setengah lambar kah, seayat kah adalah. Nah, mudahan kita diberi taufik hidayah kawa membaca Al-Quran. Baca kemudian pahami pulang. Nah, kalau nyemah hendak memahami Al-Quran itu harus belajar tafsir. Nah, tafsir Al-Quran. Nah, atau betakun lawan yang ahlinya. Kalau terjemah itu sekedar terjemah aja bukan tafsir lah. Nah, itu. Jadi harus tahu terjemah bukan tafsir. Kalau terjemah aja, terjemah dari itu. Tapi tafsirnya itu penjelasan daripada ayat itu maksudnya. Nah, jadi lebih dalam lagi tafsirnya. Nah, tunggal di kita belajar tafsir, misalnya tafsir Jalalain. Paling ringkas sudah tafsir Jalalain dah. Tapi jangan mengkaji kitab tafsir jalan lain. Nah, ini ngalih. Ya tafsir jalan lain nang mujur jalan lain tuh ngaliham. Tak sabelah kena. Tahu tafsir napa banyak aja tafsirnya, Marhul Labid kah tafsirnya, tafsir Baidawi kah, tafsir Ibnu Katsir kah, tafsir apa misalnya banyak tafsirnya. Tafsir Wadih kah ada juga. Dan lain-lainnya. Nah, kayak itu caranya. Sudah tahu amalkan. Nah, itu tanda cinta kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah itu istilahnya tadi Quran berjalan.
Nah karena sikap napa nang dikeluarkan la yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu bertutur kecuali wahyu dari Allah. Nang apa nih? Ibaratnya mengontrol tadi saatnya berpandir, nah dari Allah gitu. Nah bukan daripada Nabi hakikatnya. Nah tapi secara zahirnya memang dari Nabi. Nah, tapi sebujurnya hakikatnya dari Allah. Jadi pasti nang dituturakan tuh nang baik. Nah jadi cinta yang tanda cinta kepada Nabi itu yang ketiga adalah membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Membaca mungkin banyak aja bisa membaca ya lah. Tapi belajar juga. Nah belajar, jangan kada belajar. Baca Quran tuh harus bertajwid. Tajwidnya. Jangan asal baca aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada baca a'udzu billah. Nah, salah ada ya kalau takajim. Za bukan jim ya lah, zal. Itu kan banyak nih masalah guru lah. Nah, kadang-kadang terlihat itulah kadang bisa salah. Nah, jadi belajar tajwid, belajar makhrajul hurufnya. Nah, kemudian yang keempat, pulang. Yang keempat adalah menjauhi tanda cinta kepada Nabi itu menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi kita. Napa nang dilarang itu nang dijauhi. Ini kada boleh, ini haram hukumnya jauhi. Oh ini boleh silahkan. Nah tapi banyak nang larangan-larangan nih. Ini kada boleh, ini kada boleh, kada boleh, kada boleh. Kada sembahyang, kada boleh. Melakukan ini kada boleh, berzina hukumnya haram, melakukan misalnya mencuri, kemudian apa lagi menipu, kemudian apa lagi merampok dan lain sebagainya banyak. Napa nang dilarang Nabi itu dijauhi. Nah itulah tanda-tanda cinta kepada Nabi termasuk tadi. Nah napa nang dilarang Nabi? Di antaranya ya, nah di antaranya yang dilarang Nabi itu adalah judi. Judi. Nah, judi zaman Nabi dengan judi zaman kita beda. Zaman Nabi paling apa ya? Kayak apa judi? Belelajuan apa nih? Burung dilapas siapa nang paling cepat gitu menang. Tapi diandak dulu lawan bandar ya lah. Misalnya berapa dinar, dinar seorang, andak orang ber-10 dinar. Nah, lapas burung tadi dengan hitungan misalnya secara bersamaan. Nah, siapa nang dahulu, ngintu nang menang, burung siapa? Ciri burung tadi, ngarani misalnya. Nah, siapa menang, itu nang ambil. Itu nang mangukut nih. Zaman ini kada andak juga ya kalau, nah lalu bedom. Nah, betirak ka jurang. Lain pulang leh, betirak tuh daduk, brok, dikuncang, brok, ditimbai. Seano aja kalau. Nah ini judi nih. Nah tapi ini ada lagi judi yang lebih canggih lagi lewat HP aja. Nah apa tuh sejenis poker ya lah. Ya lah. Ya kada. Nah poker, main berimi juga. Tapi dia mah di HP. Nah tapi menukarnya kuennya tadi dengan duit. Transfer duitnya dapat kuen mainkan. Bila habis nukar pulang. Nah ini kadang banyak nang nih nang kada sadar anak nih. Nah jadi hati-hati tuh pian misalnya nomor rekening ya kalau kemudian memakai HP, pakai mobile banking ya. Ada kita dompet banking ya lah. Nah tahu ini tadi nomor nomor rekening kemudian cara mentransfer bisa hati-hati kodenya tadi dirahasiakan jangan dipadahi. Nah kalau kok ada anak nang tahu gitu masukannya mainakannya ya udah. Asalnya misalnya berapa juta timbul habis ya kalau. Nah mungkin itu ada kejadian. Nah jadi judi lewat HP. Sama togel ya lah. Nah beri nama buntut, tahu buntut. Isbi beri lah kayak sumbangan dana berhadiah. Nah itu mau ke jual bahari ya mau macam-macam mencari nomor balampah ke mana nih ke kuburan mencari nomor 4 angka.
Nah sapalih itu banget lagi kalakuan. Datang ke tuan guru memberi hintalo. Nah imbah jolong hintalo. Nah jadi jar nang memberi ini ulun minta 2 biji ambilakan dari hintalo nang ulun nang di bawah hintalo tuh bernomor sudah 2 angka timbaknya karena juga aja kan bahari nah kita ada juga kan macam-macam. Nah wah ini kada lagi nang kita di kamar aja bakuhop orangnya sekalinya nah main. Jadi hati-hati. Jadi apa yang dilarang oleh Allah itu oleh para rasul, nah itu kita jauhi. Itulah termasuk tanda kita cinta kepada Rasul. Nah, menjauhi. Keempat, 5 pulang. Nah, 5 tanda cinta kepada Nabi itu adalah mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah. Siapa-siapa orang yang dicintai oleh Rasulullah, kita pun cinta kepada mereka. Siapa? Keluarga mereka, ahlil bait mereka, habaib, ya lah, bukan habib kita cinta dengan mereka karena mereka memang dicintai oleh Rasulullah. Bini Nabi ya lah, Ummul Mukminin. Nah kita cinta juga karena Nabi mencintai itu kepada sahabat ya juga. Nah ada orang nang membenci dengan keluarga Nabi cinta aja, tapi kepada sahabat Nabi sekalinya membenci, malah melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nang dijamin masuk surga oleh Nabi yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah itu dipadahkannya, dicacinya. Bubuhan Syiah. Nah Syiah. Nya Sayyidina Ali aja nang diagungkannya. Bahkan ada juga nang mencela Sayyidina Ali ada juga. Nah banyak ya kalau banyak kan sudah dipadahi Nabi bahwa di akhir zaman itu nanti umatku itu terpecah menjadi 73 golongan. 73, coba bayangkan banyaknya 73 dan satu yang benar daripada 73 tadi. Nah jadi melihat Jabariyah, melihat apalagi Jabariyah, kemudian Syiah tuh banyak sektenya, pembagiannya, kada sebuting Syiah aja banyak pecahannya tuh, dan ada nang Syiah mirip dengan kita, Syiah Zaidiyah, nah mirip ritualnya tuh kayak kita, tapi nang lain tuh luar biasa, ada nang sesatnya tuh luar biasa tuh lah, bahkan bukan hanya lagi mengkultuskan Sayyidina Ali itu Tuhan, Sayyidina Ali dipadahkannya Tuhan, sesat bebenaran kalau bujur. Nah, orang Allah yang lah Tuhan, kemudian Muhammad utusan Allah ini mengganti posisi Nabi kita tadi dengan Sayyidina Ali. Nah ada yang ini kadang lagi mengkultuskan itu lagi, nah sesat bujur dolun mudilun yang lah sesat sudah menyesatkan hablang. Nah jadi kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Nah siapa yang dicintai Rasulullah kita pun cinta kepada mereka, sahabat yang lah, tabi'in dan pengikut Nabi sampai hari kiamat. Nah kemudian itu yang kelima, 4 kali 5 kada 5 adalah 5 6 menanam kita makanan nah. Nah yang 5 sudah ya lah, nah, 4 sudah, 5 tadi, nah mencintai keluarga Nabi tadi. Nah kemudian yang keenam, mencintai antar sesama manusia, khususnya umat Islam. Nah, karena kita umat Islam itu bersaudara, nah maka kita senang dengan saudara kita tadi, dan jangan sampai kita diadu domba. Nah ini kan banyak dibenturakan nih antara organisasi ini, nih muslim, ini madahkan anu kayak ini. Bahkan buhan habaib ada nang maadu, nah itu. Nih belis nih Habib Anu lawan Habib Anu kada beakuran banyak. Yang lah, nih Habib Rizik Syihab kan Habib. Nah tapi banyak juga yang kada katuju lawan Sidin. Padahal Sidin apa ya? Memperjuangkan nang bujur ya lah. Nah risikonya sudah. Bahkan Sidin diancam, hana dibunuh tuh rancak sudah. Tapi meleset harus ditimbak mulai pakai sniper nih. Ada sniper menimbak ya lah. Nang latihan nang kisahnya nang parak nang pondok Sidin nih. Tapi kada mau kana, ya ribetnya Habib Rizik Syihab nih.
Bakaromat juga. Nang waktu nang apa nih? Nang waktu demo nang di Munas toh ya kalau 212. Nah tuh anu dah nih apanya aja kita polisi ini menimbaki ke Sidin tuh marahkan sudah. Tapi kan itu bang polisi kan atau apa kan menimbak nang pakai nang pilur karet ya kalau kemudian apa gas air mata. Cuman haratnya tuh ya cuman meliong pulang situ ada videonya. Nang merekam tuh nah, menimbak itu meliong. Nah itu mungkin diantara karamat Sidin. Nah tapi apa banyak kayak juga nang kada ketujuh. Nah jadi apa nah, jangan sampai kita tahu umpat nang kada baik yang lah. Nah, jadi 6 hal inilah yang apa yang kita jadikan mudah-mudahan ada di dalam diri kita masing-masing. Nah kalau ada sudah alhamdulillah berarti kita termasuk orang yang menjadi pecinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bila kadada salah satunya pun kadada termasuk, nah maka berarti orang tadi berkata cinta tapi berarti cintanya palsu. Nah, habis dah lah 6 tadi. Nah mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dengan kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang garing mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, yang ditimpa musibah mudah-mudahan Allah lepaskan dari musibah, nang bisi hutang mudah-mudahan Allah lepaskan dari hutang, dan mudah-mudahan segala hajat kita dari hajat dunia dan akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala berkat memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, wallahu wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.